Ahli waris pemilik tanah Bukit Jokowi yang terletak di pinggir jalan menuju Pemancar Skyline, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, meminta kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengecek kembali berita acara konstatring pencocokan hak kepemilikan tanah miliknya. Berita acara konstatring pencocokan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 September 2024 dengan nomor 06-BA.EKS-konstatring-2024-PN Jayapura, JO nomor 124-PDT-G-2022-PN Jayapura, JO nomor 89-PDT-2022-PT JPR, JO nomor 3998K-PDT-2023 tidak sesuai fakta di lapangan. Permintaan untuk dilakukan pengecekan kembali karena dinilai ada kejanggalan saat pencocokan objek perkara tanah dengan ukuran 3.500 meter persegi. Anehnya tanah yang diklaim oleh Najarudin Toatubun berada di dalam lokasi tanah 1 pelepasan seluas 4 hektar. Sehingga keluarga mempertanyakan siapa pembuat surat pelepasan berukuran 3.500 meter persegi tersebut. Herikson Donald Korwa selaku ahli waris menilai bahwa pelepasan adat dengan ukuran tanah di atas dipalsukan. Anehnya lagi pencocokan objek perkara dari Pengadilan Negeri Jayapura tidak sesuai dalam surat yang ditunjukkan, sehingga diminta kepada Pengadilan Negeri untuk mengecek kembali. Herikson Donald Korwa, ahli waris pemilik tanah Bukit Jokowi menyebut meskipun memiliki bukti yang lengkap, namun mereka masih juga kalah dalam proses persidangan. Herikson Donald Korwa mengaku telah melaporkan permasalahan ini ke berbagai instansi termasuk Polda, Lembaga Masyarakat Adat, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua. Selama ini kita sudah sidang, tapi kita tetap kalah terus dan kita punya alat bukti lengkap semua. Dari Pengadilan Negeri kita menang, Pengadilan Tinggi kita kalah, Mahkamah kita kalah, ya. Kita untuk mana lagi. Dan kita punya alat bukti ini lengkap. Dan kita sudah lapor ke Polda dan LMA dan KY untuk HAM untuk membantu dan mereka siap untuk membantu kita dalam kasus ke depan. Sementara itu, Julius Lalaar selaku kuasa hukum Herikson Donald Korwa, ahli waris Bukit Jokowi, secara tegas meminta Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara untuk meninjau ulang kembali batas-batas tanah yang tercantum dalam berita acara konstatring. Julius Lalaar mengakui bahwa putusan di Pengadilan Tinggi terhadap objek perkara Bukit Jokowi sudah inkrah dan adanya putusan itu kliennya mengajukan gugatan kembali ke Mahkamah Agung namun tetap saja ditolak. Fakta di lapangan sebelum proses eksekusi dijalankan harus ada konstatring atau pencocokan objek lokasi dalam putusan itu. Uang untuk klien kami adalah upaya hukum perlawanan eksekusi. Makanya atas dasar itulah kami mau mengajukan perlawanan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk meminta kepada Majelis Hakim yang nanti memeriksa perkara bantahan perlawanan kita untuk turun kembali ke objek sengketa untuk melihat secara real. Tapi kalau menyuruh itu kita kan sudah ada putusan. Iya, memang sudah ada putusan. Tapi kan kalau ketika konstatring itu berbeda, berarti kan dikenal dengan non-legal eksekusi. Perkara itu tidak bisa dieksekusi. Kan itu tidak jelas objeknya, kan begitu. Berarti itu tindakan yang... Nah, itu tindakan kami yang kami mengajukan. Ya kami bilang seharusnya kalau melihat fakta yang di lapangan ya tidak sesuai dengan berita acara konstatring yang dibuat di pengadilan ini. Nah, karena seakan-akan ibu pengadilan sudah mengakui bahwa ibu panitera pengadilan sudah mengakui bahwa alat BPN itu rusak. Tapi ibu pengadilan kembali. Korwa juga mengungkapkan bahwa pada 2006 Johnny Banwaro pernah mencoba membeli tanah tersebut dari Christian Nixon Avar, adik Rudy S. Avar. Namun setelah pihaknya tunjukkan bahwa tanda tangan dalam surat pelepasan itu palsu, beliau langsung mengundurkan diri dengan baik. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Polda Papua dan juga kepada Lenis Kogoya selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi. Tim Liputan Ainis Jayapura melaporkan.